Kita berada di sini dusun tetangga saya, Pak. Saya juga berada di salah satu dusun tetangga saya itu dusun Talas, Desa Plomana, Pak. Oh, jadi kita masih belum masuk ke wilayah Belum. Wilasa. Ya 1 kilo lah dari sini ke batas dusun saya, Pak. Oke, alhamdulillah ini kita udah sampai di desa Menua Sadap. Itu ada penunjuk jalan. Kalau kita terus itu ke Kecamatan Badau, itu kalau ke kanan itu ke kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Nah, ini kita sedang silaturahmi ke rumah Kades. Tadi sempat nunggu sebentar karena beliau baru kelahan. Hebat ini beliau ini. Jadi tidak main-main, langsung turun tangan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan pendampingan. Baik, ini Pak Kades. Biasa dipanggil apa Pak Kadesnya? Pak Usen, Pak. Pak Usen. Ya. Kalau pakai bahasa Sintua itu apa artinya? Sintua ini kan panggilan untuk orang yang lebih sopan kita. Kayak saya kan muda nih. Ini Sentua, jadi memanggil lebih kepada penghargaan. Beliau gitu. Oh, beliau gitu. Sopan. Nuan dia di atas Nuan. Kalau Nuan lebih ini kan, kalau Sentua dia panggilan untuk yang sopan lah, sopan santun, ramah-tamah, menghormati orang lebih tua. Seperti itu. Oke. Jadi ini desa kita namanya Desa Menua Sadap, Pak. Menua Sadap. Terdiri dari 3 dusun, Pak. 3 dusun. Dusun apa aja Pak? Dusun Sadap, dusun Kerambulu, dengan dusun Kelayam, Pak. Yang kita berada ini di dusun apa? Ini kita berada di sini dusun tetangga saya, Pak. Saya juga berada di salah satu dusun tetangga saya itu dusun Talas, Desa Plomana, Pak. Oh, jadi kita masih belum masuk ke wilayah Belum. Wilasa. Ya 1 kilo lah dari sini ke batas dusun saya, Pak. Oh, tapi mengikuti arah jalan ini. Arah jalan ini. Yang ke Kelayam mengikuti arah Badau. Kalau yang ke Sadap mengikuti jalur, ada dusun Sadap dan salah satu itu dusun yang masih terisolir sih sebenarnya. Saya sih ngotot dengan Pura Pak Jokowi ini kan membangun daerah dari pinggiran, membangun daerah yang masih terisolir. Karena salah satu potensi yang ada di sana itu salah satu dusun wisata juga di sana itu kan. Yang ada salah satu di dusun, pas kebetulan itu dusun saya, Pak. Oh, yang tadi sempat kita singgung mau ada apa? Festival apa? Ya, Kekeran Budut itu festival itu Danau Sentarum, Pak. Danau Sentarum, Betung Kerihun. Tapi kita ikut juga. Betung Kerihun karena itu tadi yang ke arah kanan itu kan Betung Kerihun tulisannya. Yang sebelah kiri kita itu ke arah Badau itu Danau Sentarum, Pak. Oh, itu malah ke arah Danau Sentarum ya. Ya. Tadi ada bicara tentang TNI dan sebagainya. Ini kita karena di batas ya? Ya, pas desa betulan, kita ini di batas. Ya, pas kebetulan Kecamatan Balohulu ini yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia itu adalah salah satu desa Menua Sadap nih, Pak. Salah satunya dusun Kerambulu. Makanya kawan-kawan di sini tuh dapatlah tunjangan perbatasan apa salah itu pas. Oh, kita ini benar-benar di perbatasan. Perbatasan, Pak. Oh. Perbatasan salah satu Sarawak Malaysia. Jadi berapa jauh lagi sampai kalau ketemu border? Masuk ke border itu kurang lebih 40 kilo gitulah kalau kita mengikuti jalur ini. Kalau orang-orang tua kita dulu tuh melewati jalur sungai, Pak. Pas tembus ke daerah Sibu atau Kapit itu. Oh, malah langsung ke Sibu dia? Ya, Sibu Kapit itu salah satu jalur yang untuk orang-orang tua kita yang istilahnya merantau dulu. Sebelum ada border atau sebelum ada akses jalan inilah ya. Ini yang digunakan semua orang sih sebenarnya. Semua orang malah menggunakan jalur sungai tadi itu ya. Makanya di situ ditempatkan pos keamanan bersama TNI, Polri, termasuk Taman Nasional di sebelah situ. Salah satu di dusun Kerambulu itu. Nah, pas kebetulan itu memang sih panjang cerita Pak, kenapa kita ada di sini.
Itu kan masalah pemberontakan, untuk membedakan masyarakat mana sih teroris, mana sih pemberontak di awalnya itu. Makanya kita kurang lebih di sini tuh 50 tahun, Mbak. Nah, itu kenapa orang Kerembunut ada di sini, kenapa orang Kerembunut tinggal di salah satu di desa Plomana sih sebenarnya. Itu banyak cerita, itu lain momen lah nanti Oke. cerita itu. Nah, ini karena kehadiran kami di sini pun kan dalam rangka apa-apa yang kita niatkan untuk pendampingan, untuk peningkatan apa yang kita inginkan kembangkan, komoditi yang punya peluang, punya potensi untuk dikembangkan, kan itu semua kita arahnya ke situ kan, Pak. Iya, betul. Tapi sebelum ini ternyata misalnya ada teman-teman dari Proklim atau programnya Proklim. Terus apa tadi? Apa tadi? Kalis apa? Kadi. Yang tadi yang punya mengembangkan tadi itu. Yang tadi kan Kalimalang apa? Yang kopi dari Lembang itu ya. Bukan. Nama institusi yang juga berusaha membantu mengembangkan. Oh, yang dari Keling Kumang. Kumang, astagfirullah. Sorry Pak, Ya. karena baru peringat. Nah, jadi kan cukup banyak ya. Ya. Jadi kita perlu juga bersyukur. Mudah-mudahan nanti salah satunya adalah teman-teman dari WWF ini juga akan bisa membantu desa secara umum untuk pemilihan itu. Nah, besok kebetulan karena kan saya pakainya 2 tim untuk 5 desa. Jadi tim yang kedua itu tadi kemarin malam udah saya langsung bawa sampai ke Bahenap. Nah, tapi karena malam itu langsung turun hujan, jadi mungkin mereka tidak bisa langsung mulai misalnya jam 8, jam 9. Jadi udah agak ada matahari baru bisa, karena pengambilan misalnya sampel dan sebagainya kan kalau masih ada pengaruh dari hujan kan takutnya kita tidak ini kan. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan, mohon izin Pak Kades, besok sore lah ya. Jam berapa dia bisa dimobilisasi? Mereka pakai motor juga ke sini? Pakai motor mereka, Pak. Jadi ke sini supaya mobilitasnya lebih mudah. Siapa yang dampingi tetap Dayat? Enggak lah. Yang kembali ke sini. Ke sini. Nanti Bang Jul yang bawa mereka ke sini. Oh, ada Bang Jul yang akan bawa karena Bang Jul paham dia. oh, Paham dia ini. Bang Demen dan yang lain ini kan memang udah ada kegiatan di sini. Jadi enggak mungkin kita ini kan lagi. Jadi mungkin Bang Jul lah yang akan memandu untuk sampai ke sini. Seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan malamnya udah bisa ketemu dulu untuk data awal. Kami memang udah bawa ancer-ancer lokasi, tapi itu enggak mutlak ya Pak ya. Jadi nanti itu bisa kita rundingkan. Jadi ini titik ini kan gitu. Seperti yang saya contohkan lah. Tata guna lahannya waktu itu kan mungkin 2016, 2019 tentu kan ada banyak perubahan. Tren pengembangan komoditi sekarang pun Pak mengikuti pasar. Jadi petani ini udah mulai lebih cerdas, enggak kayak dulu. Asal tanam habis itu panen dimain-mainkan orang harga. Tidak laku kan, pernah dengar misalnya ya banyak lah komoditi-komoditi tertentu yang akhirnya kata orang bukan nambah penghasilan malah jadi membebani. Nah, jadi ya seperti itulah, mudah-mudahan kita berharap dengan support Pak Kades ini maka kegiatan ini akan mudah, lancar. Dialokasikan waktu sih 2 hari, jadi untuk kembali lagi maksimalnya itu sampai Kamis mereka akan kembali ke Pontianak. Nanti beberapa sampel termasuk yang tadi, mudah-mudahan ingatkan Pak nanti kayak itu timnya tuh komandannya namanya Marco, Mas Marco. Jadi nanti Masko kemarin tuh Pak dosen tuh pesankan untuk ukurkan di lahan jagung saya gitu. Kalau itu tidak masuk titik gitu, Iya Pak. santai ya sorenya atau apa minta dia ukurkan. Sama tadi yang Bapak bilang yang ada agak genangan, yang pisang Bapak apa tuh, ukurkan juga pH airnya bilang. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa nanti dia akan ambil minta bekas botol itu, dia bawa airnya, kita ukur lebih akurat di lab. Jadi kita lihat gitu. Jadi Bapak punya modal awal tahu oh ini dia gitu. Jadi kalau mau diperlakukan termasuk yang lahan tadi menggunakan dolomit, menggunakan apa itu bisa tahulah lebih awal. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan dulu untuk ke depannya? Mungkin gini ya, mungkin saya rasa juga terima kasih juga dengan kawan-kawan WWF yang betul. sudah menginspirasi kawan-kawan
hadir ke desa Sadap, terutama untuk identifikasi potensi atau lahan-lahan yang ada di masyarakat. Itulah terutamanya kita bermitra atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang di luar pemerintahan. Nah, selama ini juga kami juga banyak didampingi berbagai program, Pak. Syukur dan terima kasih lah. Salah satu Desa Sadap ini salah satu proyek yang berbagai pihak, karena kita juga sangat terbantu sekali apapun yang hadir di Desa Sadap ini, baik itu pemerintah, baik itu NGO atau LSM yang hadir di Desa Sadap ini bersama-sama membangun. Tujuannya apa? Tujuan salah satu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Betul. Tadi kita bercerita daerah berbatas langsung dengan Sarawak Malaysia ya. Sedikitlah kita dengan hal itu. Kita kembali ke topik kita. Hal-hal yang berkaitan dengan juga dengan potensi ekonomi masyarakat atau potensi lahan apa segala itu ini. Itu harapan kita, Pak. Harapan dari masyarakat dan harapan kita sebagai kepala desa yang ada di masyarakat ini. Nah, dengan adanya tim yang digagas oleh kawan-kawan dari UIM tadi, disertai oleh Bapak yang hadir di sini, itu sangat terbantu, Pak. Apalagi besok dan lusanya kita identifikasi, misalnya identifikasi sampel tanah yang ada di Desa Sadap ini, apakah pH-nya, apakah tingkat kesuburannya, atau unsur hara dari situ, misalnya mengurangi misalnya pupuk yang kimia tadi itu atau pupuk pupuk tanah apa segala itu. Itu yang kita harapkan. Kalau banyak barang kita konsumsi dari misal bahan kimia apa segala itu ini misalnya, oke lah berbicara kesehatan, tapi secara ekonomi hal itu bisa membantu masyarakat kita. Itu tujuan kita, Pak. Karena potensi misalnya lahan ini tadi tidak menggunakan barang itu tetapi kesuburan itu tinggi, berarti kelompok itu kan berhasil kan. Iya, ada alternatif. Ya itu. Betul. Tapi kan itu nak kita pungkiri, Pak. Secara ilmiah kita itu paham. Betul. Tapi mungkin daerah Sadap ini kesuburannya mungkin tadi takdirkan misalnya. Itu yang kita harapkan, Pak. Tapi itu kan ya kena kita di padang pasir ya orang bisa nanam. Ya, unsur hara yang ada di dalam itu. Iya, betul. Di situnya kita juga kan. Betul. Tetapi dengan adanya kita misalnya ngambil sampel 3 dusun ini ya, mudah-mudahan lah terbaca nanti. Dan desa juga akan menggunakan data itu nantinya itu. Oh, misalnya di salah satu dusun ini harus diperlakukan misal ini, atau salah satu dusun ini diperlakukan misalnya penanganan yang ini misalnya. Itu jadi Pak, saya tidak pegang titik sampel nih karena sekarang nih, tapi ingatkan ya nanti dengan Mas Marco tuh, kalau misalnya ternyata titik itu tidak tersebar merata di 3 dusun, minta tolong ditambahkan. Boleh, Pak. Ya. Ingatkan ya. Besok itu kan kita, maka tadi kan data itu sebagai data inilah ya, data sebagai secara data manual kita saja. Ya, data manual. Ini data manualnya, tinggal kita improve di lapangan saja. Nah, maka tadi kan Bapak ada identifikasi misalnya data yang selama digunakan masyarakat, misalnya garap di sini, ternyata data yang di sini misalnya masuk dalam data manual tadi ternyata barang sudah bisa digarap, itu yang kita ini misalnya itu yang akan kita kembali rupanya mungkin Bapak bisa menanam karet di sini, ternyata barang lahan itu bisa ditanamkan karet. Karena salah satu desa Mesana ini juga salah satu ya ada sih banyak hutan lindung lah, Pak ya. Iya, masuk HL ya. HL ya. Tetapi HL itu harapan kita ke pemerintah itu juga bisa digunakan untuk lahan juga untuk masyarakat. Betul. Karena kearifan lokal masyarakat kita juga kan, mungkin Bapak juga sering dengar membakar apa segala itu, dan itu ada konsekuensi hukumnya kan ya, ada situ, Pak ya. Betul. Nah itu nanti mungkin bisa inilah untuk pemerintah juga bekerja secara data di atas meja, tapi fakta di lapangan mungkin itu tidak ada koreksi, Pak ya. Karena saya tahu itu data hutan lindung, ada kuburan hutan lindung, ada bekas ladang itu bisa kita pungkiri lah. Kita itu datang belakangan. Iya. Orang kita udah duluan aja di situ. Kita ya dulu, Pak, tapi pemerintah ya latar belakangan untuk menyampaikan data itu. Mungkin itu Bang Amin ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Jadi ini sebagai dokumentasi terkait pertemuan pertama silaturahmi kami. Karena saya minta maaf, Pak, saya tidak bisa menemani mereka sampai ini karena saya pulang besok pakai bis dari Putus Sibau ke Pontianak karena Senin saya sudah harus kerja lagi. Tapi teman-teman ini insya Allah udah banyak daerah lah yang udah dikunjungi J Kalbar ini. Tapi terima kasih juga Pak atas kunjungan yang sini. Iya, ini kan kata orang jangan sampai mana bos pemimpinnya kok nggak ada ini.
saya ngambil inilah pokoknya sampai gitu. Jangan sampai Sampai tentuan. Katanya belum di apa kopi Baena udah Pak ya? kopinya belum. Jadi dilihatkan waktu itu karena kan malam Pak. Tapi udah pesan dengan tidak mencicipin tapi tiba-tiba udah ada kopi Baena ya. udah pesan dengan si Marco kalau nanti ketemu yang itu bawakan malam minta bawakan biji yang masih merahnya itu. Siapa tahu bisa kita semai di sana, kita mau lihat lah gitu kan. Oke, karena ini kameranya untuk pencahayaan gelap ini agak nggak bisa diandalkan. Terima kasih, kita berdoa sama-sama Pak. Mudah-mudahan dilancarkan apa niat baik kita ini, dan mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan kekurangan pencahayaan dari kamera karena keterbatasan kami, ilmu kami. Tapi yang penting inilah niatan baik kita, mudah-mudahan ini punya manfaat tadi apa untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu itu intinya. Oke, sip. Terima kasih.